Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali di kuliah Islam dan Moderasi Beragama dalam konteks. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang karakteristik Islam dan moderasi beragama. Nah, sekarang kita menempatkan Islam dan moderasi beragama dalam konteks yang akan kita bahas nanti. Tapi sebelumnya jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Baik, yang pertama kita membahas tentang konteks global ya. Nah, jadi Islam dan moderasi beragama ini kita pelajari dan kita terapkan karena mengingat bahwa berkembangnya radikalisme beragama yang mengarah pada terorisme, liberalisme, sekularisme, ataupun Islamfobia. Nah, jadi radikalisme ini adalah pemahaman yang berlebihan, yang hulu ya, yang ekstrim, yang berakibat pada banyak hal. Yang pertama yang paling terkenal tentu saja mengakibatkan banyak kasus terorisme, terutama terorisme atas nama agama. Nah, banyak terorisme tapi kita fokus ke terorisme atas nama agama. Dalam gambar yang ada di slide, ternyata para pelaku teror itu bukan orang yang tidak berpendidikan. 63,6% itu adalah lulusan SMA. Dan yang kedua adalah lulusan S1, S2 atau S3, pokoknya lulusan universitas. Jadi banyak kalangan berpendidikan itu yang menjadi pelaku teror. Nah, ini ada apa? Nah, kita sebagai manusia yang tinggal di lingkungan akademik, sebagai mahasiswa maupun saya sebagai dosen, itu harusnya memperbaiki citra seperti ini. Citra yang menunjukkan bahwa banyak alumni-alumni jenjang perguruan yang cukup tinggi, jenjang sekolah, jenjang pendidikan yang cukup tinggi yang memproduksi teroris. Nah, kita akan memperbaiki citra itu dengan cara menerapkan moderasi beragama. Salah satu ikhtiar kita supaya mengurangi, syukur-syukur menghilangkan terorisme, khususnya terorisme beragama. Karena adanya terorisme ini kan juga berasal dari radikalisme beragama, yaitu beragama yang hulu, yang berlebihan, yang fanatik, yang mengatakan bahwa golongan saya lah yang paling benar, golongan yang lain tidak. Karena golongan lain itu tidak benar atau golongan lain itu salah, mereka harus mengikuti golongan saya. Kalau mereka tidak mau, maka mereka berhak atau harus atau halal darahnya, halal untuk dimusuhi, halal untuk dibunuh, dimusnahkan. Nah, yang kalau kalian pernah mendengar ajakan-ajakan dengan ideologi seperti itu, yang mengklaim golongannya paling benar secara eksklusif, yang lainnya salah, yang lainnya adalah penghuni neraka, hanya golongannya lah yang masuk surga, golongan yang lain itu sesat menyesatkan, maka hati-hati. Memang dalam agama Islam kita juga diajari mana yang hak, mana yang batil, mana yang sah, mana yang batal, mana yang halal, mana yang haram, dan sebagainya. Kita memang belajar membedakan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Tetapi itu tidak mengajak kita untuk memusuhi orang-orang atau pihak yang berbeda dengan kita. Tidak hanya berbeda secara mazhab atau pemikiran, tapi juga mungkin dari perilaku. Meskipun kita katakanlah rajin beribadah, rajin sholat, mengaji, melihat orang lain yang melakukan maksiat, melakukan kejahatan, apakah mereka boleh dimusuhi? Apakah mereka
harus dibunuh, harus direndahkan, dihina dan sebagainya. Tidak. Nah, orang yang beragama secara radikal, secara ekstrim, pengen mengajak semua orang untuk berbuat kebaikan, ya itu bagus. Tapi ketika ada yang menolak, kok mereka langsung memusuhi, mereka langsung membunuh, menghinakan, mengejek dan sebagainya. Nah, itu sudah tidak baik. Tidak hanya kepada sesama umat Islam, tapi juga kepada umat beragama yang lain. Nah, karena kita belajar Islam dan moderasi beragama ini, kita salah satu tujuannya tadi untuk menekan angka terorisme atau menghilangkan angka terorisme atas nama agama. Tentu saja kasus-kasus teror yang mengatasnamakan agama, yang menyerang agama lain, itu harus dihilangkan. Karena kalau kita tujuan awalnya itu untuk mengajak mereka kebaikan, lalu mereka itu kita bunuh, kita bom dan sebagainya, dapat apa? Apakah mereka langsung tobat, keluarganya tobat? Tidak. Apakah mereka mati syahid? Tidak. Nah, lalu untuk apa? Nah, tidak ada gunanya. Maka Islam dan moderasi beragama tidak pernah mengajarkan jalur kekerasan untuk berdakwah, untuk mensyiarkan agama Islam. Kemudian liberalisme itu kecenderungan untuk ya bebas, orang itu nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Ini juga kurang tepat. Kalau tadi radikalisme yang mengarah terorisme tadi hulu, ya, kita bisa menyamakan itu seperti golongan Khawarij, yang harus semua orang itu harus beriman, harus semuanya sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Tapi ada juga golongan Murji'ah. Murji'ah itu golongan yang udah setiap orang itu mengurusi dirinya sendiri-sendiri saja. Kalau mau beribadah ya sudah diri sendiri saja, nggak usah campur tangan sama orang lain, nggak usah mencampuri urusan orang lain. Orang lain terserah, mau masuk surga ya monggo, mau masuk neraka ya monggo, pokoknya tidak urusan. Bahkan sama keluarga sendiri juga seperti itu. Anak kita, orang tua kita atau siapa, kita biarkan mereka mau maksiat ya terserah, mau beribadah ya terserah. Itu juga tidak baik. Nah, liberalisme itu kurang lebih saya ambil bahasa sederhananya seperti itu. Nafsi sendiri-sendiri, bebas. Setiap orang bertanggung jawab pada urusannya sendiri. Setiap muslim bertanggung jawab pada amal ibadahnya sendiri. Nah, itu sebenarnya tidak bagus juga. Kita juga harus watawasau bil haqqi, ya, harus saling menasihati juga. Sebagaimana kita melihat orang lain mungkin melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran, kita ubah kemungkaran itu. Kalau tidak bisa dengan tangan, ya dengan mulut atau dengan hati. Tapi jangan sampai kita biarkan, apalagi hati kita membiarkan. Terserahlah, jangan. Hati kita minimal harus mengingkari bahwa itu perbuatan salah dan sebagainya. Sebaliknya juga, kita juga harus siap menerima nasihat, menerima masukan dan sebagainya. Kita jangan sampai merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa eksklusif. Kita juga membuka hati, membuka diri, menerima nasihat dan sebagainya. Dengan seperti itu enak nanti. Yang orang yang beribadah tidak merasa paling baik, tapi juga orang yang melakukan maksiat juga membuka hati untuk memperbaiki diri. Nah, kemudian juga moderasi beragama juga untuk menekan sekularisme. Kalau tadi Khawarij tadi sangat ingin menegakkan hukum agama Allah, sehingga mereka juga pengen negara itu berdasarkan kitab suci, berdasarkan hadis, undang-undangnya itu pokoknya Al-Quran sama hadis. Nah, sekularisme itu sebaliknya, pokoknya agama itu harus jauh-jauh dari pemerintahan, dari politik. Jadi politik sendiri, agama sendiri. Jadi agama dipisah sama politik, agama dipisah dari negara. Itu sekularisme. Nah, Islam dan moderasi beragama itu tidak dua-duanya. Tidak memaksakan Islam atau Quran hadis sebagai landasan utuh beragama, utuh berkewarganegaraan kita di suatu negara, atau sekularisme yang menjauhkan agama dari politik. Tapi tidak seperti itu. Islam dan moderasi beragama mengajak kita untuk meskipun
negara kita itu tidak menggunakan basis dari Quran dan hadis, tapi nilai-nilai dari Quran dan hadis itu tetap kita gunakan seperti itu dengan memberikan hak-hak umat beragama Islam terutama untuk mengamalkan agama, mengamalkan ritualnya, dilindungi oleh undang-undang. Agama lain pun juga seperti itu. Orang-orang yang sekular itu, negara-negara sekular itu ya karena menjauhkan agama dan negara, di negara mereka simbol-simbol agama dilarang, hijab dilarang, suara azan dilarang. Di Indonesia tidak seperti itu. Nah itu jadi kita menggunakan jalur tengah, karena ketika kita harus menerapkan satu identitas agama dalam satu negara, kita juga bingung. Misalnya Islam yang mau dipakai di dasar negara itu Islam ala madzhab Syafi'i, Maliki, Hanafi atau Hambali, yang mana? Itu juga sudah pemikiran tersendiri. Bahkan Imam Malik itu pernah menulis kitab isinya hadis-hadis yang berjudul Al-Muwatta, ya, Al-Muwatta mungkin pernah dengar. Yang kitab Al-Muwatta itu pernah mau digunakan oleh Khalifah Said itu, kalau nggak salah Harun ar-Rasyid, ya. Untuk Harun ar-Rasyid itu menggunakan kitab Al-Muwatta sebagai undang-undang resmi Khalifah Said itu. Tetapi Imam Malik menolak loh. Selevel Imam Malik yang kitabnya ditulis sendiri, digunakan sebagai hukum negara, tidak mau menolak. Apakah Imam Malik itu ragu-ragu dengan kitabnya sendiri? Tidak. Tetapi Imam Malik itu menjaga perasaan dari para imam-imam mujtahid yang lain yang punya pemikiran sendiri, punya mazhab sendiri, punya kitab sendiri. Karena konsekuensinya kalau kitab Al-Muwatta itu dijadikan hukum, ketika ada yang melanggar kitab Muwatta, melanggar hukum, ya berarti konsekuensinya hukuman penjara atau bahkan hukuman mati dan sebagainya. Itu repotnya seperti itu. Kemudian Islam dan moderasi beragama juga untuk mencegah Islamofobia, sebagaimana banyak negara-negara barat itu yang takut sama Islam. Wabah Islamofobia itu melanda mereka karena mereka melihat umat Islam itu umat yang barbar, suka ngebom, suka membunuh dan sebagainya. Maka Islam dan moderasi beragama mengajak kita untuk menjadi Islam yang wasat, yang moderat, yang jauh dari kekerasan-kekerasan seperti itu, sehingga umat non-Islam, orang-orang Barat tidak lagi fobia terhadap Islam. Jadi itu konteks global dari Islam dan moderasi beragama. Kemudian secara konteks lokal, kelokalan, yaitu berkembangnya radikalisme atau terorisme atas nama agama yang mengancam negara, dan juga ketidakrukunan atau disharmoni antar umat beragama. Jadi Islam dan moderasi beragama ini dalam konteks lokal, dalam konteks yang lebih spesifik itu untuk bagaimana kita menjaga harmoni umat antar beragama. Jadi kita perlu ingat bahwa kita tinggal di bumi ini, khususnya di Indonesia ini, juga tidak mewakili atau tidak atas nama umat Islam itu sendiri. Kita hidup berbarengan. Banyak umat agama yang lain yang mereka juga tinggal di tempat yang sama, mereka berkontribusi pada negara juga, tapi mereka juga mungkin sering hak-haknya itu tidak dapat. Nah, Islam dan moderasi beragama itu berusaha menyeimbangkan supaya kita umat Islam itu juga nyaman beribadah, nyaman beraktivitas. Mereka juga sama, nyaman beraktivitas, nyaman beribadah. Karena di negara-negara yang angka kekerasan beragamanya itu tinggi, mereka itu tidak nyaman beribadah. Negara-negara Timur Tengah yang sering konflik, yang apa-apa harus diselesaikan dengan perang, apakah mereka bisa nyaman sholat, nyaman puasa, dan sebagainya? Tidak. Nah, kita di Indonesia ini nyaman untuk beribadah, sholat, dan sebagainya. Itu adalah salah satu karunia dari Allah, karena kita umat Islam di Indonesia ini bukan umat yang suka perang. Jadi tidak suka, pada prinsipnya itu kita
secara adat, secara kultur itu tidak suka untuk berperang. Tetapi karena pemahaman agama yang salah, banyak orang-orang dari Indonesia yang berasal dari kultur kita, karena belajar agama yang salah, mereka menjadi agen-agen terorisme, bahkan menjadi pelaku terorisme. Nah, ini tentu saja nanti akan nyambung ke poin berikutnya, yaitu berkembangnya ideologi transnasional. Apa sih itu ideologi transnasional? Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ideologi yang bisa dibilang bernuansa religius alias transendental. Kita orientasinya itu atau kita basicnya itu adalah dari Tuhan, ya, dari Tuhan. Nah, ideologi transnasional ini juga didasarkan pada aliran pemikiran keagamaan, entah itu pengen menghegemonikan satu agama secara universal, atau ingin menghegemonikan satu mazhab tertentu, satu pemikiran tertentu dalam satu agama untuk menjadi universal juga. Contohnya di sini disebutkan seperti ISIS, ya, atau Al-Qaeda, atau Syiah Iran, yaitu Syiah Imamiyah Isna Asyariyah, seperti itu. Nah, di sini mereka sama-sama memiliki paham integralistik, paham ingin menyatu, ingin umat-umat yang terpecah-pecah dalam negara-negara itu supaya bersatu menjadi satu kesatuan yang absolut. Nah, tentu saja ini seperti tadi sudah dijelaskan, lawan dari sekularisme. Mereka ingin mendirikan teokrasi, negara yang berbasiskan agama. Tapi tidak hanya satu negara itu, tapi mereka juga ingin merangkul umat mereka yang terpecah di berbagai macam negara itu menjadi satu di bawah satu bendera, di bawah satu kekuasaan. Nah, sekilas ini motifnya agama, tetapi juga ini ada unsur politik juga. Gimana tidak mau orang memiliki kekuasaan yang besar, yang hebat? Tentu saja itu semua orang, banyak yang pengen seperti itu, ya. Tapi dalam ideologi transnasional ini, ya, akibatnya banyak kita melihat orang-orang ikut ISIS, ikut Al-Qaeda itu mereka di video itu membakar paspor mereka, ingin meninggalkan keluarga negara mereka yang lama sebelumnya, bergabung dengan negara fiktif yang baru yang mereka ikuti. Misalnya ISIS itu di Syria dan sebagainya. Itu seperti itu. Jadi ideologi transnasional itu seperti itu, dari umat-umat yang berbagai macam negara yang terpisah-pisah seperti itu, ingin dijadikan satu, di bawah satu komando, di bawah satu bendera, di bawah satu hukum yang sama. Nah, itu banyak sekali prosesnya seperti yang bisa kita lihat di sini, mulai dari indoktrinasi keyakinan, tidak hanya keyakinan saja yang diindoktrinasi, tapi juga kebiasaan kita, kultur kita yang ramah gotong royong diindoktrinasi menjadi kekerasan dan sebagainya. Kita yang tadi yang beragama Islam yang toleran menjadi Islam yang radikal dan sebagainya. Itu banyak terjadi aliran-aliran yang masuk seperti itu. Ketika kalian mendengar adanya aliran seperti itu, maka kalian harus berhati-hati, karena tadi banyak mudorotnya. Karena kalian satu, meninggalkan tanah air kalian, meninggalkan keluarga kalian demi menuju sesuatu yang fiktif, yang tidak jelas, seperti itu. Kemudian ada banyak sebenarnya ideologi transnasional yang dijelaskan di sini, baik secara agama, militer, ekonomi dan sebagainya, tapi kita fokus ke ideologi transnasional sifatnya agama. Nah, kemudian yang paling penting dari ideologi transnasional ini adalah bagaimana mereka itu selain menarik massa sebanyak-banyak untuk bergabung ke mereka, mereka juga berusaha untuk menjelek-jelekkan suatu negara, mengkritik suatu negara secara berlebihan. Pokoknya tidak ada dukungan-dukungannya sama sekali. Kalau kalian melihat golongan seperti itu yang sama sekali tidak pernah mendukung kebijakan pemerintah, hanya mengkritik, hanya
mengejek dan sebagainya, maka hati-hati. Yang seperti itu ada indikasi mereka itu bagian dari ideologi transnasional. Nah, sebagai kita umat Islam yang moderat, kita harus dua-duanya, kita mengamalkan agama Islam semaksimal mungkin sekaligus menaati hukum-hukum yang berlaku di negara yang kita anut. Karena ada kaidah fikih ya yang mengatakan ra'yul imam manutun bil maslahah. Apa itu artinya? Silahkan nanti bisa didiskusikan. Nah, poin terakhir ya, tentang urgensi moderasi beragama, yaitu untuk menciptakan harmoni yang menerapkan agama yang moderat dan wasatiyah, di mana agama yang moderat itu tidak berpihak pada tekstual tapi juga menggunakan kombinasi yang kontekstual. Jadi tidak hanya kita secara idealitas saja, tetapi juga melihat realita lalu mengkombinasikannya. Dengan seperti itu terwujudlah Islam yang wasatiyah atau Islam yang moderat. Terima kasih, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.